Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkur syukran katsiran ilallah alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadhil majmu'ah al mubarakah. Insyaallah. Wala nansa aidon salaman wa tasliman ala nabiyina Muhammad wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Eki Tornando dan rekan kami Riko Wahyudi, dan dengan dosen pengampu Ustazah Mar'atun Solihah SPDI MPDI. Baik, saya sebagai pembaca pertama itu ngambil poin dari 1 sampai 5. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, fungsi dan kedudukan. Di mana pengertian Al-Quran ini secara bahasa yaitu berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana surat ini diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan. Selanjutnya, oleh karena itu di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran seperti yang dikutip dalam buku Al-Quran dan Hadis karya Muhaimin. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Al-Quran ini adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran ini sumber pokok ajaran Islam dalam Al-Quran sebagai sebab dari Quran lah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencangkup seluruh aspek hukum bagi manusia dan menjalani hidup di dunia atau di akhirat nanti. Selanjutnya fungsi yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia, karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, dan lainnya. Nah, jadi Al-Quran ini juga sebagai pengajaran bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia untuk memilih yang mana jalan yang benar dan yang mana jalan yang salah. Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya sejarah Al-Quran, turunnya Al-Quran dan penghimpunan serta perkembangan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran itu diturunkan dalam dua cara, yaitu secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Laul Mahfuz ke langit dunia, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sejarah turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrah Nabi pada 17 Ramadan, lebih tepat 610 Masehi, dan Madinah setelah Nabi hijrah. Dan selanjutnya penghimpunan Al-Quran dalam sejarahnya itu berlangsung selama 3 periode. Periode pertama yaitu di zaman Rasulullah, periode kedua yaitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan periode ketiga yaitu di zaman Utsman bin Affan.
Masing-masing periode ini memiliki ciri tersendiri. Periode pertama ditandai dengan penghafalan dari penulisan Al-Quran di atas media-media sederhana seperti tulang dan kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lain. Untuk periode kedua itu ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh panitia tunggal Zaid, yaitu Zaid bin Thabit. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah suatu hal atau pertanda atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi besar Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang didatangkan kepada orang yang ragu. Untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Adapun ilmu yang berbeda dari kemukjizatan Al-Quran ini dinamai yaitu ilmu Ijazil Al-Quran. Selanjutnya, aspek kemukjizatan Al-Quran lainnya yang sekarang masih banyak dibicarakan adalah kemukjizatan dalam aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung kebenaran dalam berbagai bidang ilmu, khususnya sains, yang pada saat diturunkan ilmu-ilmu tersebut belum ditemukan, sehingga pada waktu itu masih berada di luar kemampuan manusia untuk mengungkapkannya. Nah, pada masa sekarang, dengan banyaknya hasil penelitian sesuai dengan isyarat-isyarat Al-Quran, itu menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran itu nyata. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yang mana pembahasan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ini adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Secara garis besar, itu pokok ulumul Quran terbagi menjadi 2 poin utama. Poin yang pertama adalah ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan atau qiraah, tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah dalam Al-Quran, Makkiyah atau Madaniyah. Selanjutnya dan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kedua, ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Sekarang kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu poin yang menjelaskan tentang metode penafsiran. Metode penafsiran ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah metode yang paling tua dan yang paling sering digunakan oleh para mufasir. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, metode ini disebut dengan metode tajzi'i. Adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surah demi surah, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan dari Al-Quran. Dia juga menjelaskan kosakata dan lafaz, yang menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fiqh, dalil syar'i, artinya secara bahasa, norma-norma akhlak
dan lainnya. Yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan berusaha dengan bahasan yang ringkas sehingga mudah dipahami. Selanjutnya urutan penafsiran sama dengan metode tahlili tadi, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak terlalu panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini terdapat pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahan ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Nah, itulah tadi metode ijmali. Sekarang metode muqarron atau muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan-perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan. Nah, yang keempat metode maudhu'i atau metode tematik. Tafsir ini berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau tujuan tertentu dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya poin yang ke-6 sampai ke-10 itu dilanjutkan oleh rekan kami Riko Wahyudi. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin ke-6 sampai ke-10. Yang ke-6, poin ke-6, tafsir maudhu'i. Pengertian tafsir maudhu'i menurut Muhammad Baqir al-Shahdar sebagai metode al-Tauqidi adalah metode tafsir berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dengan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dalam selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian perhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian menimbangkan hukum-hukum. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu. Yang dijelaskan sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena Al-Quran banyak mengandung sebagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhi supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Dari definisi metode maudhu'i, sekurang-kurangnya ada dua langkah pokok dalam proses penafsiran secara maudhu'i.
Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat berkenaan dengan satu maudhi tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat atau korelasi satu dengan yang lain dalam peranannya untuk menunjukkan pada permasalahan yang dibicarakan. Penggunaan metode ini biasanya secara respon musafsirnya atas persoalan yang membutuhkan pandangan Al-Quran. Metode maudhu'i ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pembahasan yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dapat dalam pecahan masalahnya berusaha tuntas, apalagi jika pengarangnya dilakukan oleh ahli dalam bidang yang ditafsirkan atau gabungan dari ahli-ahli untuk berbagi segi sebelum menyimpulkan. Baik, segitu poin ke-6. Saya lanjut ke poin ke-7, pengertian hadis. Menjelaskan hadis secara bahasa artinya segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal, ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disadari kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah hadis artinya segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhaddisin atau ahli hadis mengungkapkan pengertian as-sunnah adalah sebagai sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, maupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hira maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Fungsi hadis. Secara umum, fungsi hadis adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat membutuhkan penjelasan yang rinci. Hadis disebut sebagai bayani atau penjelasan. Dalam keduanya, sebagai bayani dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, umpamanya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan oleh 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang di dalam Al-Quran disebut secara umum. Yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kedudukan hadis.
Dalam kedudukan sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalani fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak karena memang itulah nabi yang tugasnya ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Demikian penjelasan mengenai hadis, fungsi, pengertian, dan macam-macam serta kedudukan yang perlu diketahui muslim. Yang poin ke-8, sejarah perkembangan hadis. Terdapat beberapa jenis prioritasasi dari perkembangan hadis dalam sejarah yang disampaikan oleh ulama yang berbeda. Periodisasi yang paling populer merupakan bagian sejarah perkembangan hadis dalam 7 tahapan. Dari tahapan awal berupa penyampaian dari Nabi SAW hingga pada suatu syarah, tajrid, pembahasan dan penghimpunan. Periode pertama ialah asrul al-wahyu wal al-takwin atau masa diturunnya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW. Penyampaian hadis oleh Rasulullah sebagai telah kita ketahui dilakukan tidak hanya secara lisan namun juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini sahabat menerima hadis dengan secara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperoleh oleh Nabi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat dan bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Periode ini dinamakan dengan Tastabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu pematerian dan pembahasan penyedikitan riwayat bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam. Maka turun menyebar pula hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyebaran yang luas bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi dengan kedak hadis. Periode selanjutnya pun dimulai bersama juga dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini hadis sudah menyebar ke berbagai wilayah bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu ia dinamakan dengan Istiadur al-Riwayah. Masa ini memiliki tentang waktu dari berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Setelah masa penyebaran, dimulailah periode yang sangat penting yaitu Asrul al-Kitabah wa al-Takwin atau penulisan yang berkodifikasian
atau pembukuan. Pada masa ini marak terjadi pembukuan hadis sebagaimana kitab-kitab hadis yang kita temui pada hari ini. Salah satu karya tertua yang dapat kita temui hingga hari ini ialah Al-Mutawatta karya Imam Malik bin Anas. Masa kodifikasi hadis merupakan titik balik dari perkembangan hadis baik secara segi periwayatan dan penyebaran hadis dan juga kajian-kajian mengenai hadis itu sendiri. Poin ke-9 yaitu teori sanad. Definisi sanad. Ada banyak definisi sanad yang dapat Anda pahami sesuai dengan makna bahasa, yaitu sadaran, pegangan, referensi, pengaman, dan benteng. Sanad adalah pengayom matan hadis. Namun secara terminologi, sanad adalah rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Dalam hal ini, arti sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkat sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Fungsi sanad. Fungsi sanad adalah mengetahui sederajat sahih suatu hadis apabila ada catatan dalam sanadnya, baik itu karena kefasikannya, lemahnya hafalan, tertuduh dusta atau selainnya, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sahih. Manfaat sanad. Selain Al-Quran, sanad inilah yang menjadi ukuran sebuah hadis benar atau valid, sahih, hasan, dhaif, atau palsu. Inilah keunggulan ajaran Islam. Sekolah itu metode studi sanad hadis dengan uraian yang agak rinci dan rumit mengenai langkah-langkah penelitian sanad hadis. Ini dijelaskan bahwa ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memelakukan takhrijul hadis sebagaimana juga telah dijelaskan di bab sebelumnya. Yang kedua membuat iktibar, yakni membuat skema tentang sanad hadis. Yang ketiga meneliti pribadi periwayatan dan metode periwayatannya. Dan keempat mengambil natijah atau kesimpulan. Untuk mempermudah proses kegiatan al-iktibar memerlukan pembuatan skema atau seluruh sanad hadis yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama jalur seluruh sanad, yang kedua nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan ketiga metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Langkah ketiga yakni peneliti pribadi periwayatan dan metode periwayatannya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.